Halo adik-adik, selamat siang untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik, perkenalkan nama lengkap saya Yani Rene Heli, NPM 34190030. Saya mahasiswi Universitas Timor, Program Studi Pendidikan Matematika semester 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai trigonometri dengan indikator memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, adik-adik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui indikator apa yang kita bahas. Setelah mengetahui indikator, kita akan membahas pengertian dan rumus-rumus dari trigonometri. Yang pertama, pengertian trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan tentang sudut segitiga. Istilah trigonometri sendiri berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu trigonon, artinya 3 sudut, dan metro yang artinya mengukur. Jadi, pengertian trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan tentang sudut segitiga. Nah, dalam trigonometri terdapat 6 istilah dasar. Yang pertama, sinus atau sin, yang kedua kosinus atau kos, yang ketiga tangen atau tan, yang keempat kotangen atau kot, yang kelima sekan atau sek, yang keenam kosekan atau kosek. Nah, yang berikut rumus trigonometri. Rumus trigonometri yang pertama, sinus atau sin sama dengan B per C, yang artinya sisi depan dibagian sisi miring. Yang kedua, kosinus atau kos sama dengan B per C. Kosinus atau kos sama dengan A per C, yang artinya sisi samping miring. Yang ketiga, tangen atau tan sama dengan B per A, yang artinya sisi depan di bagian sisi samping. Yang keempat, dipen sama dengan A per B, yang artinya samping sisi depan atau kebalikan dari tangen. Yang kelima, detik sama dengan C per A, yang artinya sisi miring di sisi samping atau kebalikan dari kos. Dan yang terakhir, koseken sama dengan C per B, yang artinya sisi miring di bagian depan atau kebalikan dari sin. Nah, adik-adik, untuk lebih mudah adik-adik pahami, coba adik-adik perhatikan rumus yang berikut ini, yaitu yang pertama, tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Yang kedua, secant theta sama dengan 1 per cos theta. Yang ketiga, cot theta sama dengan cos theta per sin theta. Dan yang keempat, cos theta sama dengan 1 per sin theta, yang artinya sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Sin kuadrat theta sama dengan 1 kurang cos kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta sama dengan 1 kurang sin kuadrat theta. Nah, yang berikut adik-adik, kita akan melihat contoh soal AKM dan penyelesaiannya yang sudah saya sediakan. Bunyi soal untuk yang pertama itu, pada saat bermain di lapangan, Anita melihat sebuah bayangan tiang bendera yang panjang. Kemudian Anita mulai berpikir, berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Apakah tinggi tiang bendera akan sama dengan panjang bayangannya Anita? Lalu Anita mulai mengukur panjang bayangan tiang bendera tersebut menggunakan sebuah meter. Akan tetapi, pada saat meter menunjukkan angka 12,5 meter,
Anita berhenti dan berdiri tegak. Pada saat itu Anita melihat bayangan ujung tiang bendera dan bayangan ujung kepalanya berada pada satu titik. Dari titik Anita berhenti, kemudian Anita melanjutkan perkiraan hingga diperoleh panjang bayangan tiang bendera yaitu 13,5 meter. Jika tinggi badan Anita adalah 180 cm, maka tinggi tiang bendera tersebut akan mudah ditentukan dengan perbandingan trigonometri. Pertanyaannya adalah perbandingan tinggi tiang bendera dan tinggi badannya Anita yang diperoleh dari perkiraan awal dengan menggunakan sifat trigonometri mana yang paling tepat adalah titik-titik A sinus, B kosinus, C tangen, D kotangen, E kosekant. Nah, adik-adik, untuk penyelesaian yang pertama, adik-adik melihat sebuah gambar yang sudah saya sediakan di slide. Perhatikan ilustrasi yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan menggunakan rumus tangen. Yang penyelesaiannya menggunakan perbandingan tangen yaitu panjang sisi depan dibagi dengan panjang sisi samping, sehingga nilai Y dapat dicari dengan tan alfa sama dengan tan alfa, yang artinya Y per X sama dengan B per A. Jadi Y sama dengan B per A kali X. Yang kedua, Wina akan mewarnai susunan bola tanah tersebut dengan bola satu warna kuning dan sisanya warna merah. Dan banyak cat kuning yang dibutuhkan adalah 1 kaleng. Jika dianggap banyak cat merah yang dibutuhkan mempunyai proporsi yang sama, ujilah beberapa pernyataan berikut. Lalu asumsikan bola tanah yang dapat dihitung hanya akan disusun di ruang pameran. A. Banyak bola tanah yang akan dicat merah adalah 303. B. Banyak cat merah yang dibutuhkan adalah 28 kaleng. Pertanyaannya, tentukan pernyataan berikut dengan menggunakan benar atau salah. Penyelesaiannya, pernyataan yang digunakan untuk menentukan benar atau salah yaitu untuk pernyataan A, banyak bola tanah yang akan dicat merah adalah 330 bernilai benar. Untuk pernyataan B, banyak cat merah yang dibutuhkan adalah 28 kaleng, salah. Yang ketiga, paralaks bintang adalah sudut yang dibentuk oleh garis penghubung antara bintang dengan kedua ujung jari-jari lintasan bumi. Oleh karena pergerakan bumi mengelilingi matahari, bintang seolah-olah terlihat bergerak dalam lintasan elips yang disebut elips paralantik. Sudut yang dibentuk antara bumi, bintang, matahari yang artinya P derajat atau yang disebut dengan paralaks bintang. Jika bintang dan bumi semakin jauh, maka paralaksnya akan semakin kecil. Jika kita mengetahui besar paralaks bintang, jarak bintang dengan matahari dapat ditentukan. Jarak yang dinyatakan dalam satuan astronomi atau SA dengan 1 SA sama dengan 150 juta kilometer. Berdasarkan gambar di bawah ini, OE merupakan radius orbit bumi dan OS merupakan jarak bintang terhadap bintang yang diketahui. Jarak bintang terhadap bumi juga dapat ditentukan
pergeseran posisi tahunan yang terlihat terhadap bintang terdekat disebut dengan heliosentris paralaks. Ketika posisi bumi di S1, maka bintang seolah-olah tampak berada di S1. 6 bulan kemudian, ketika posisi bumi di E2, bintang seolah-olah tampak berada di S2. Paralaks bintang tampak sebagai pergeseran posisi yang cukup besar untuk ribuan bintang terdekat. Untuk lebih jelasnya, simak gambar berikut. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar di bawah ini mengenai gambar paralaks bintang. Nah, bunyi pertanyaannya adalah, berdasarkan ilustrasi di atas, pernyataan manakah yang bernilai benar atau salah? A. Jarak bintang ke bumi pada bulan Januari sampai Juni jika jarak matahari ke bumi 1 SA adalah 400 juta kilometer. B. Jarak bintang ke bumi pada bulan Juli sampai Desember jika jarak matahari ke bumi 1 SA adalah 600 juta kilometer. C. Jarak bintang ke bumi pada bulan Januari sampai Juni jika jarak matahari ke bumi 2 SA adalah 1.200 juta kilometer. E. Jarak bintang ke matahari pada bulan Juli sampai Desember jika jarak matahari ke bumi 2 SA adalah 435 juta kilometer. Nah, penyelesaiannya, perhatikan bahwa garis penghubung bumi bintang matahari membentuk segitiga siku-siku sehingga hubungan jarak dan besar sudut dapat ditentukan dengan perbandingan trigonometri. Misalkan, jarak bumi ke matahari sama dengan X, jarak matahari ke bintang sama dengan Y, dan jarak bumi ke bintang sama dengan Z. Nah, adik-adik perhatikan segitiga di bawah ini yang berbentuk yang terlihat matahari, bintang, dan bumi. Diketahui X sama dengan 2 SA dan P derajat sama dengan 15 derajat. Ditanya, untuk mencari jarak bintang ke bumi atau Z, gunakan perbandingan sinus. Jawabannya, sin P derajat sama dengan X per Z, sin P derajat 15 derajat sama dengan 2 per Z. 0,25 sama dengan 2 per Z, Z sama dengan 2 per 0,25, Z sama dengan 8 SA. Jadi jarak bintang ke bumi adalah 8 SA. Atau kita kalikan 8 kali 150 juta kilometer sama dengan 1.200 juta kilometer. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Ladis berdiri 8 meter dari sebuah pohon jati. Ia melihat puncak tersebut sehingga membentuk sudut 45 derajat dan di arah berlawanan. Ternyata Tibur melakukan hal yang sama dengan berdiri 6 meter dari pohon jati tersebut. Diketahui tinggi Ladis dan Tibur adalah 120 cm dan 160 cm. Tentukan A. Tinggi pohon jati, B. Sudut yang terbentuk saat Ladis melihat puncak pohon jati. Penyelesaiannya, adik-adik coba perhatikan gambarnya. Untuk yang pertama, kita diminta untuk menentukan tinggi pohon jati. Nah, untuk mencari tinggi pohon jati, kita melakukan rumus tangen, yaitu tan sama dengan T per 8, tan sama dengan 45 derajat sama dengan T per 8. 1 sama dengan T per 8, T sama dengan 8 meter. Jadi tinggi pohon jati sama dengan 8 meter.
Untuk yang kedua, kita diminta untuk mencari sudut yang terbentuk saat Laris melihat puncak pohon jati. Yang diketahui di sini, tinggi pohon jati terhadap Laris 9,2 meter kurang 1,6 meter, sama dengan 7,6 meter. Jadi, tan sama dengan DE per SA sama dengan tan A sama dengan 76 per 6. Tan A sama dengan 1,27. A sama dengan 51,78 derajat. Jadi, tinggi pohon jati tersebut adalah T tambah tinggi badan Evans sama dengan 8 meter tambah 1,2 meter sama dengan 9,2 meter. Yang berikut adik-adik kita melihat contoh soal yang kelima. Hari libur atau liburan adalah suatu kondisi seseorang yang dapat meluangkan waktu dan terbebas dari pekerjaan atau tugas-tugas kuliah. Pada umumnya, hari libur terjadi pada pertengahan atau akhir tahun. Juga pada hari raya. Pada kondisi khususnya seperti bencana alam, pemerintah dapat menetapkan hari libur lain. Dalam mengisi hari libur kuliah, Nela mengunjungi rumah keluarga yang terletak di daratan tinggi, yaitu terletak di Desa Tumban. Nela pergi diantar oleh ayah dan ibunya dengan menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil. Nela berangkat dari kota Kefamananu menuju pedesaan dengan melaju jarak sejauh 10 km. Sepanjang 2 km dari kota Kefamananu, jalan menanjak dengan sudut kemiringan 120 derajat. Sedangkan jalan pedesaan menuju rumah keluarganya Nela menanjak jauh sekitar 3 km dengan sudut kemiringan yang sama. Jarak kota Kefamananu dengan Desa Tumban adalah 12 km. Pertanyaannya, berdasarkan stimulus di atas, ketinggian dari kota Kefamananu menuju pedesaan adalah titik-titik. A. 400 meter, B. 420 meter, C. 490 meter, D. 2000 meter, C. 2100 meter. Penyelesaiannya diketahui bahwa panjang sisi miring pada segitiga siku-siku tersebut adalah 2 km. Ditanya untuk mencari panjang sisi tinggi atau H, gunakan perbandingan sinus. Jawabannya, sin 12 derajat sama dengan DE per MI. 0,20 sama dengan H per 2. H sama dengan 2 kali 0,20. H sama dengan 2 kali 0,20 sama dengan 0,4 km. 0,4 km sama dengan 400 meter. Jadi ketinggian dari kota Kefamananu menuju pedesaan adalah 400 meter. Baik adik-adik, inilah penjelasan singkat dari saya mengenai materi trigonometri dengan indikator memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Terima kasih, selamat siang.